Pertama kali pada saat air datang itu ya? Cepat sekali itu ya? Cepat sekali. Saya lompat ke depan rumah tetangga itu dan lompat pagar menyelamatkan diri. Anak istri saya udah selamat di posisi aman ya? Di posisi aman. Nah, saat saya di depan aula, ya saya mencoba untuk bantu evakuasi. Ada satu keluarga juga guru. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aden Kasep Official dimanapun berada, alhamdulillah jumpa kembali dengan Kang Aden. Pada pagi hari ini Kang Aden bahagia sekali karena dikunjungi oleh salah seorang sahabat yang luar biasa. Beliau seorang guru di salah satu pondok pesantren, yaitu Latansa Masiroh, tempat Kang Aden juga pernah bernaung di sana. Beliau juga seorang aktivis pramuka. Wah, gitu ya. Aktivis pramuka juga. Beliau juga seorang peternak, ya, ini yang luar biasa, mengikuti jejak Rasulullah dan para nabi. Beliau juga seorang juleha. Nah, juleha itu apa? Juru sembelih halal. Nah, tapi kenapa Kang Aden bahagia pada hari ini? Ingin sekali mengangkat beliau, ngajak ngobrol, ya, didokumentasikan dengan baik untuk menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Kang Aden dimanapun berada, yaitu inspirasi antara hidup dan mati, sebuah perjuangan yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kehidupan kita dalam hidup ini. Ini Kang Aden perkenalkan Ustadz Samanhudi, ya. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau dipanggilnya Cak. Wah, Cakut. Cak. Karena saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Gresik. Kalau orang Gresik, Surabaya itu kan manggilnya persahabatnya Cak. Kita panggil Cak aja ya, Cak aja. Ya. Beliau punya pengalaman spiritual, ya, pengalaman antara mati dan hidup, yaitu beliau salah satu saksi mata, saksi hidup, ya, terjadinya banjir bandang yang terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Lebak, ya. Dimana ini beliau nanti cerita bagaimana. Nah, Cak, ini kita coba saling menginspirasi ya, Cak, ya. Jadi kadang pengalaman seseorang ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi yang lainnya. Mungkin Cak bisa cerita dulu, Cak, ini pengalaman waktu banjir terjadi itu, Cak, gimana tuh, Cak? Sehari sebelum bencana, tepatnya di tanggal 31, saat itu kami balik dari Jawa Timur. Tanggal 31 Desember 2019. Sampai di Latansa itu menjelang Isya. Menjelang Isya. Malam tahun baru. Malam tahun baru. Ya. Di rumah sudah ada tamu dari Tanara, ya, sahabat kami yang kebetulan juga menerima program Prodomas, ya, dan juga Bang Waka. Ini peternak ya, ya. Peternak ya. Ngobrol lah kita di situ, beliau bersama keluarga sampai sekitar jam 10 pulang. Ya. Kami baru datang, ya. Koper semuanya kita taruh. Baru datang dari perjalanan jauh. Jauh. Ya, dari Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Kami langsung istirahat. Ya. Subuh kami terbangun dan mendengarkan gemuruh air sungai. Suara gemuruhnya seperti bagaimana, Cak? Itu geseran batu-batu itu.
batu kebawa sama Iya. arus air. Kencang sekali. Kencang sekali. Iya. Nah, akhirnya kami keluar penasaran untuk melihat kondisi debit air. Ya. Karena posisi rumah kami kan mepet. Oh, rumah Ca itu nggak jauh dari sungai ya? Iya. Oke. Sebelah rumah itu udah langsung sungai. Iya, iya. Kita coba senter, ternyata air masih di bawah bronjong Oke. yang lama, yang dibangun oleh pondok. Iya, iya. Nah, itu bagi kami hal yang biasa. Iya. Dan aman lah. Aman. Aman, ya. Tidak ada pikiran yang ke sana. Iya. Kami masuk ke Itu kamar subuh. subuh. Subuh, baik. Ya, kami masuk ke kamar, bercanda lagi, ngobrol sama anak sama istri. Bercanda? Iya. Bercanda. Bercanda. Iya, iya. Bercanda sama anak sama istri. Iya, iya. Nah, melepas ke penatan. Iya. Kira-kira jam 6:30 kurang 5 menit. Iya. Anak saya mengabarkan dari monitor CCTV ada orang di belakang. Iya, iya, iya. Akhirnya kami keluar. Ternyata tetangga pojok lagi mendokumentasikan air. Tetangga pojok nih. Iya. Yaitu Ustadz Irman. Ustadz Irman, ya. Yang kebetulan juga beliau sebagai sekretaris pondok kan. Iya. Saya ambil HP dan mencoba untuk mendokumentasikan juga. Saat itu jam berapa? Jam 6:30 kurang 5. Oke, jadi sudah ada terang ya, sudah agak terang Iya. ya. Oke, 6:30. Baru saya duduk belum sampai 2 menit. Ya, Belum sampai 2 menit. Bahkan mungkin baru 1 menitan lah. maksudnya duduk di Eh, tempat sedang mau dokumentasi iya, itu, di untuk pinggir sungai berarti. iya. Ya? Oke. Nah, air langsung datang. Meluap, air sungai itu meluap melewati pagar pondok. Ya. Depan rumah masuk air. Anak saya langsung jerit teriak, "Ayah, banjir!" Nah, langsung kita masuk. Spontan air itu Tar. Jadi itu ketika sedang mendokumentasikan yang datang air itu terlihat air itu langsung tinggi atau bagaimana, Tar? luber dari itu. Oh, luber. Luber. Dan langsung Dan cepat itu. Cepat sekali. Iya. Cepat sekali. Laka lama wala salama. Masya Allah. Jadi langsung masuk ke rumah penuh dengan air. Nah, saat itu yang terpikir oleh saya menyelamatkan buku KMD yang baru tercetak. Sebanyak 1.300 eksemplar. Karena baru dicetak ya. Iya, belum sempat didistribusikan. Wih, ini anak belum kepikir. Anak belum Istri kepikir. belum kepikir. Yang kepikir buku saat itu. Nah, Iya, iya. akhirnya kita gotong royong untuk menyelamatkan buku itu. Iya. Saya, anak istri saya Iya. itu mencoba untuk membantu saya menyelamatkan. Kita taruh di tumpukan kasur, Iya. kasur keangkat, Iya. roboh lagi tumpukan itu. Kita coba lagi, bangun lagi, kita susun, roboh lagi. Istri saya mengingatkan, ya pintu dapur tutup. Langsung nalar saya berarti tidak ada pembuangan. Iya. Air di dalam rumah semakin naik, Semakin naik, betul. Sehingga saya langsung ke dapur. Iya. Golok yang biasa saya simpan di loker di Iya. dapur itu nggak bisa keambil, nggak ada lah. Kapak dan sebenarnya nggak menemukan. Iya. Akhirnya saya coba nyuruh anak ambil palu di ruang tengah. Iya. Alhamdulillah nemu. Iya. Saya ambil, saya jebol pintu belakang Iya. dapur. Pintu dapur jebol, otomatis Air- peralatan air langsung Iya, kebuang kan? langsung kebuang. Keluar. Iya. Keluar. Nah, perlengkapan dapur, kulkas, akhirnya Semuanya kebuang, ke bawah air. ke bawah arus kan? Iya. Nah, posisi saya kan di samping pintu. Iya, iya. Nah, saya kalau nggak segera pindah, pasti akan Ke bawah arus. Ke bawah juga. arus. Betul. saya melangkah ke ruang tengah, mau keluar dapur. Ternyata pintu tengah yang ke arah dapur tutup, kedorong air. Saya terjebak di situ sendirian. Istri saya mau menyelamatkan, Anak. nggak mau menyelamatin saya, mencoba membuka pintu itu nggak bisa. Malah kenceng gitu ya. kencangnya. Arusnya luar biasa. Harus kencang ditambah dengan lumpur yang sudah langsung mengendap di bawah pintu itu. Akhirnya mencoba untuk dongkel, malah tangannya tercepit. Masya Allah. Nah, itu saya mencoba untuk membantu menyelamatkan tangan istri yang kecepit. Iya. Ambil material yang ada, saya coba nggak bisa patah itu. Iya. Kayak yang di alat dapur itu patah.
Alhamdulillah Allah selamatkan tuh karena ada yang ganjal di tangan istri itu, yaitu berupa cincin mas kawin. Akhirnya lepas, langsung saya instruksikan ke istri, mama keluar, Iya. selamatkan anak. Gitu. Akhirnya alhamdulillah keluar rumah, Allah ngirim bambu kan. Bambu dari mana? Ya itu di depan itu ada bambu lah. Iya, iya, iya. Akhirnya yang bisa, ya bagi saya itu ada pertolongan Allah. Iya, iya, iya. Untuk namanya sebagai pegangan saat jalan. Karena istri saya saat itu menggendong anak saya yang Iya. kecil, dia butuh tumpuan kan. Iya. Akhirnya sampai di aula Kalijaga. Iya. Nah, Aula Kalijaga itu aula yang sangat besar ya? ya, aula Besar, tinggi Kalijaga. ya? Ya, samping kali juga. Iya. Kita masih di teras, Saya suruh ke sana. Saya terjebak sendirian di dapur. Iya. Nah, ini salah satu hikmahnya Allah menciptakan badan saya kecil. Tidak terlalu besar. Ya. Iya, iya, iya. Sehingga tanpa ada tangga, tanpa ada apa, Iya. saya diberi kemampuan untuk berpijak di Iya. pegangan pintu Iya. untuk menggapai Atas, atap. Oh, karena air semakin tinggi ya? itu di dapur udah segini. Oh, Masya Allah. Ya, saya mencoba membuka plafon itu, Iya. bukaan plafon. Saya diberi tenang dan diberi ingat bahwa bukaan plafon milik tetangga ada di Iya. depan. Saya naik di atas plafon. Iya. Saya buka di plafon di tetangga itu udah depan rumah juga udah ngambang semuanya, udah penuh air. Udah penuh air semua. Saya lompat di situ. Itu jam berapa tuh, Tat? Itu sekitar jam 7 lewat lah ya. Jam 7 lewat ya? Iya. Berarti selangit tidak terlalu jauh ya? Enggak, Dengan enggak tadi ter- pertama kali pada saat air datang itu ya? Iya, enggak. Cepat sekali itu ya? Cepat sekali. Dan saya lompat ke depan rumah tetangga itu dan lompat pagar menyelamatkan diri. Anak istri saya udah Selamat, alhamdulillah. Di posisi aman ya? Di posisi aman. Dan saat saya di depan aula, ya saya mencoba untuk bantu evakuasi. Ada satu keluarga juga guru, Iya, ya Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah. Kita coba bantu evakuasi anak Iya, istrinya iya. untuk agar supaya berada di posisi yang Aman juga, iya. di depan aula. Nah, baru berdiri datang anak kandang. Anak kandang ini? Jika Oh, yang jaga kandang, kambing, domba ya? Oke, eh, oke. melaporkan bahwa kandang ambruk. Masya Allah. Gak usah mikir kandang, yang penting kamu selamat. Saya bilang gitu. Saat itu di kandang ada berapa kambing? Kurang lebih 110. Masya Allah. 110 ekor. Itu lagi sehat-sehatnya lagi. Iya, lagi masa-masa breeding beranak pinak itu. Nah, ternyata air tambah naik. Iya, iya. Teras aula Kalijaga sudah mulai kerendam. Terasnya. Terasnya. Teras, iya, oke. Nah, akhirnya kita instruksikan untuk naik ke atas lantai 2. Iya, Samping aula Kalijaga juga arus kencang. Iya. Sehingga saya mencoba untuk membentengi. iya. Jadi kita kasih pengaman lah, diri saya Iya. sebagai pengaman untuk menyelamatkan mereka agar Iya. tidak terbawa arus ini. Yang tadi yang keluarga Iya, Ustadz Abdullah keluarga itu ya? Ustadz Abdullah, keluarga Iya. saya dengan ABK Iya. tadi itu naik ke atas. Iya. Nah, pas saya naik ke atas, saya kepikiran kandang belum terdokumentasikan. Itu masih sempat mikir itu ya? Ya, akhirnya saya turun lagi. Pinjam kamera istri karena kamera saya udah nggak ada, Iya, udah lewat ya? udah lewat, Udah ke bawah, ya. nggak tahu kemana itu. Iya. Istri saya teriak, nangis, gitu, melarang saya. Tapi bagi saya ini adalah amanah, Iya. karena program ini kan juga Ya, program amanah ya. Amanah. Iya, betul. Saya harus melaporkan kalau nggak ada dokumentasi. Iya. ya, Tidak akhirnya- jadi bukti ya? Iya, nggak jadi Betul, bukti. betul. Akhirnya saya beranikan untuk turun. Iya. Sekedar ngambil gambar 1-2 udah saya naik lagi. Air tambah naik. Iya. Ya kita mencoba untuk udah tawakal. Ya, kita udah tawakal. Satu hal yang bagi saya saat itu, ya ini udah qada Allah, sudah takdir Allah yang harus kita ini kan. Kita diam di atas. Nah, ternyata di tengah-tengah berdiamnya kita di atas ada masih tetangga. Oh, tetangga yang nengok ngelihat itu Bukan. Oh, beda lagi. Yang di belakang. Iya. Nah, saat itu kita baru datang, nggak tahu. Iya. Yang sudah datang tetangga Iya. kita itu kan kita belum Iya. tahu karena malam Iya. itu langsung istirahat kita. Iya, langsung istirahat, betul. Nah, ternyata ada teriakan, minta tolong, minta tambang. Masya Allah. Secara spontan
saya turun. Nggak mikir kondisi udah nggak di, ini kan air lagi kenceng dan Ya memang sebagainya. sudah agak surut. Udah agak surut. Sudah agak surut saat Iya. itu. Nah, tapi mas arus yang di Iya. samping Aula Kalijaga yang antara Khawarij Itu deras sekali. itu masih deras. Iya. Andaikan saya ke sana, pasti saya akan ke bawah arus. Iya. Akhirnya saya justru lewat pinggir kali sampai rumah karena ada batu gede di situ. Iya. Nah, Jadi mapai gitu ya. Mapai betul, jalan betul, satapak iya, di situ iya, karena iya. ada batu gede. Iya. Akhirnya saya ke belakang rumah pelan-pelan, anaknya sudah ditaruh di spandek. Itu keluarga Pak Puji. Iya. Jadi anaknya ditaruh di atas Di atap, spandek, iya. di atap itu di atas spandek. Istrinya sudah berdiri di bangku itu di atas, Iya. ya, dengan ya baju yang nempel di badan itu udah. Akhirnya anaknya kita gendong. Anaknya kita gendong, istrinya kita tuntun, Pak Pujinya ngawal dari belakang. Iya. Nah, udah kita evakuasi ke tempat yang aman. Alhamdulillah kita diberi visa untuk nyebrang saat itu. Iya. Guru-guru sudah ada yang datang. Iya. Ngebantu ya. Ada Ngebantu. guru ngebantu. Evakuasi semuanya. Nah, saya mencoba untuk melihat kandang. Ya, mencoba untuk melihat kandang, mau pinjam golok. Tadinya mau kita sembelih. Iya. Ternyata banyak yang hidup. Tapi juga beberapa puluh sudah terkapar. Dan yang saya membuat tidak tega itu anaknya. Yang masih umuran Iya. 2 minggu, Iya. 1 bulan. Iya. Mereka teriak. Nah inilah, sebenarnya kan mereka minta tolong. Sampai saya peluk. Tapi apa daya? Iya. Akhirnya saya taruh dulu di tempat pakan. Kita coba evakuasi. Iya. Nah, karena dari material yang cukup kuat ya, Iya. kasur yang 57, mau kita dorong juga susah, mau kita bongkar. Ada satu pen yang atas ada pagar yang kayunya patah. Iya. Dan dari situ kita coba evakuasi. Baru 3 ekor karena memang medannya sangat sulit. Di samping kadang ada galian beko Iya. yang oleh pondok akan diproyeksikan untuk Iya. lapangan futsal indoor. Nah, kita akhirnya putuskan untuk stop evakuasi domba. Baru 3 ekor ya. Baru 3 ekor. Iya. Nah, karena arus masih deras. Hanya saya coba kembali ke rumah. Iya. Kembali ke rumah membantu evakuasi kendaraan milik tetangga. Kendaraan saya pun terakhir Iya. sempat rencana malah nggak dievakuasi, tapi teman-teman mendesak udah dievakuasi aja, dievakuasi sama rekan-rekan pramuka. Saya masuk ke dalam mencoba untuk mengurangi debit air yang masuk. Nah, pintu yang tadi menjempet tanah istri itu saya coba untuk saya buka. Iya. Alhamdulillah kebuka dikit, air Mengalir lebih cepat. mengalir lebih cepat. Saat itu saya bisa melangkah akhirnya ke ruang ke kamar. Iya. Buka kamar, melihat tas, baru saya ngambil. Teman yang di luar teriak, "Cak, segera keluar!" Iya. Gitu. Saya mencoba keluar, ternyata pintu tertutup, nggak bisa dibuka. Oh, karena air lagi datang. Iya, ini dol. Masya Allah. Ini udah dol, nggak bisa kebuka. Bismillah, akhirnya saya jebol pintu yang ke arah dapur tadi itu. Iya. Naik lagi ke atas plafon. Iya. Lompat lagi depan rumah tetangga. Alhamdulillah Allah ngasih kita kesempatan untuk menyelamatkan diri di situ. Saya dievakuasi di Latansa 5, ganti baju dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke Latansa. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Iya. Ternyata debit udah sampai di masjid. Itu semakin naik ya? Semakin naik. Itu jam berapa ketika? Itu periode kedua itu setelah surut sekitar jam setengah 10-an. Sempat surut dulu, terus lalu naik lagi? Iya, itu yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Nah, itu sudah di masjid kerendam. Saya naik ke Batu Tah, lantai 3. Iya, iya. Saya naik ke lantai 3 melihat keadaan rumah. Saya melihat pohon renghas yang segede gitu ke bawah air. Besar sekali itu. Besar sekali. Betul. Itu saya nggak sempat mendokumentasikan karena HP udah ini. Itu goyang-goyang jebol ke bawah. Berikutnya pohon mangga hanyut. Rumah Pak Puji atapnya udah gini, akhirnya
hanyut terakhir itu. Ya, tadi Artinya itu mungkin Pak Fuji kalau tidak sempat dievakuasi, ya wassalam. mungkin wassalam juga ya, Iya. Masya Allah. Ya. Nah, akhirnya saya turun mencoba untuk mendekat ke lokasi tidak memungkinkan. Iya. Gitu. Akhirnya saya mencoba balik arah ke bagian pengajaran ingin membantu evakuasi karena tambah naik. Saya nggak melihat ada selokan di situ. Iya. Karena jalan itu kan Iya. kerendamnya. Saya terjebak di selokan yang akhirnya kaki saya kena behel. Oh, Masya Allah. Jadi tiba-tiba gubruk gitu ya? Iya, blok aja terjebak di selokan. Iya, Masya Allah. Nah, hikmahnya nih Kang Aden. Iya. Pada kejadian itu yang saya syukuri dan kami keluarga syukuri tidak ada beban. Jadi yang dirasakan saat itu ringan ya? Ringan. Itu anugerah terbesar. Jadi materi yang kita kumpulkan apa? Iya. Rumah dan dan sebagainya. isi-isinya itu Iya. Jadi, habis ya? Ke bawah semua? ke bawah. Dan ini bagi saya anugerah yang terbesar. Iya. Rizki Allah yang Allah beri pada kami itu adalah kelapangan dada. Masya Allah. Kelapangan dada. Sodrun apa? Alam nasroh laka Iya. sodrok itu ya? Hati Betul, lapang betul. ya? Kita diberi oleh Allah bisa untuk menerima keadaan ini sehingga kita tidak pernah berkeluh kesah. Iya. Itu anugerah terbesar. Jadi istri nerimo, Masya Allah. anak nerima, Iya. gitu. Dan skenario Allah sangat indah sekali. Andai kata saat itu terjadi saat santri masih ada di pondok, Oh, ini situasi saat santri libur ya? libur. Masya Allah. Ada Jadi- ribuan santri di sana. Ini skenario Allah sangat indah sekali. Andai kata bukan saat libur, pasti ada santri yang korban. Bisa jadi bukan hanya satu ya? Iya. Karena tempat main santri. Yang kedua, di pagi hari. Ya, Andaikan di malam hari, Iya. ya mungkin saya tidak bisa ngobrol begini. betul. Ya. Dan yang ketiga, Allah bagi dua tahap. Ya, Andaikan pagi itu langsung satu tahap, ya, ya mungkin saya tidak langsung besar besar begitu ya. segitu. Ya mungkin saya tidak bisa mengevakuasi, Iya. apa nggak bisa menyelamatkan diri. Jadi saya memahami ini bahwa Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Biasanya saya melihat bencana di TV. Ya, Saat itu kita dikasih kesempatan oleh Allah melihat dan merasakan. merasakan langsung. Hikmah yang kedua di samping lapangan dada, kepekaan kita terhadap lingkungan, Iya, iya, kepekaan sosial kita, iya, terus rasa ketawakalan kita. Iya. Ya ibarat orang lahir mah baru. iya. Jadi saya tuh kayak Allah ngasih kesempatan hidup yang kedua kalinya. Catatan utama di situ ya. Jadi ketika hal seperti itu sudah bisa dilewati, mungkin tidak terpikir juga, ya Allah masih hidup. Iya. Jadi itu Masih. betapa berharganya sekali ya kehidupan Betul. itu ya. Masya Allah. Sehingga jadi itu kita mencoba untuk apa hikmahnya. Ya, Ternyata memang Allah ingin mendidik kita, ya, ingin menanamkan rasa kepekaan kita terhadap Ya. lingkungan, jiwa sosial kita, rasa syukur kita, ya. bahwa penolong kita yang sesungguhnya adalah Allah, dan Allah, sebagainya. betul. Inilah yang akhirnya ya banyak hal lah, banyak hal. Kalau dikaji dengan perjalanan spiritual dan sebagainya Ya. luar biasa. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menggantikannya. Masya Allah. Sangat mudah sekali. Menurut kita itu musmakul. Betul, betul. Musmakul sama sekali Kang Ade. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang hilang itu perjuangannya sangat luar biasa ya. Tapi Iya. ternyata ini diganti sama Allah yang tidak pernah terfikirkan dan lain sebagainya. Masya Iya. Allah ya. Jadi apa namanya, Allah datangkan rekan-rekan angkatan alma mater kita yang apa namanya angkatan 95 Iya. yang di Gontor, tahu-tahu datang silaturahim, Iya. terus keluarga di Gresik Iya. ngasih dan sebagainya. Bahkan banyak yang nggak dikenal ya. Iya, Banyak orang-orang tidak dikenal ya. iya. Insya Allah. Dan ya alhamdulillah itu pun akhirnya bagi kami ujian juga Kang Ade. Iya.
Ujian yang paling berat, ujian yang itu ya. Ya. Ini kita tetap berharap kepada Allah atau berharap Ya. kepada manusia. Betul, betul, betul. Insya Allah. Yang kedua, ketika Allah sudah datangkan nikmat rizki min haitsu la yahtasib, Ya. itu juga amanah. Betul, betul. Artinya bagaimana kita memanage amanah itu, Iya, gitu. Dulu untuk memberi mungkin kita masih perhitungan. betul. Ini hikmahnya luar biasa. Jadi ketika Allah datangkan min haitsu la yahtasib, kita nggak merasa memiliki. Iya, Dengan kejadian itu kita oleh Allah dikuatkan untuk memberi, betul. untuk menolong sesama dan sebagainya. Ini sehingga di balik musibah itu sebenarnya Allah lagi menanamkan kita hikmah kehidupan. Betul, betul. Dan Allah menghendaki kita untuk berubah ketika kita bisa mengambil hikmah itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat Aden Kasep Official dimanapun berada, ini kisah inspiratif dan kisah nyata, ya, antara hidup dan mati. Kalau kita belum pernah merasakannya, maka kita belum bisa tahu seperti apa. Tapi ini sahabat kita, Ustaz Saman Hudi, kita panggil Cak ini ya. Ini beliau sudah merasakannya di salah satu musibah yang terhebat ada di Kabupaten Lebak saat itu. Dan mudah-mudahan ini kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita harus mengerti dan tahu bahwa hidup itu sangat berharga. Kita baru tahu hidup tidak berharga kalau sudah mati. Nah, beliau sudah hampir melewati itu, tapi kata Allah, oh masih panjang usianya karena masih manfaat untuk sesama. Oleh karenanya, tadi beliau sampaikan, musibah itu menjadi awal kehidupan baru, Cak. Betul. Jadi terima kasih Cak Samanhudi sudah sharing-sharing dengan kita. Mungkin untuk penutup boleh sedikit penutup singkat buat sahabat-sahabat Aden Official, bisa langsung kita ke sana. Sahabat Aden Official yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan jangan pernah berburuk sangka dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Karena tidak ada satu ketetapan Allah yang Allah tetapkan pada hambanya kecuali terkandung di dalamnya sebuah hikmah. Betul. Sehingga kita dituntut untuk bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah tetapkan. Ya. Sekali lagi, pasti ada hikmahnya, Ya. pasti ada hikmahnya. Dan Allah menghendaki adanya peningkatan iman, Ya. adanya peningkatan akhlak, Ya. untuk selalu berhusnudon, berbaik sangka dengan Ya. apa yang Allah tetapkan. Pertama, jangan berputus asa. Yang kedua, jangan berburuk sangka. Keep husnuzon kepada Allah. Betul. Hatur nuhun, Ustaz. Sama-sama. Barakallah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.